Remontada, remontada. Mana? Mana? Katanya comeback, ternyata apa pula. Real Madrid nasibku gini gitu Mas Dono. Iya. Tema kita kali ini adalah Real Madrid nasibkumu gini. Nasibmu gini, betul. 15 UCL ternyata itu hanya agregat 1-5 Iya, yang betul. tercipta 1 gol melewat Vinicius dan 5 gol ciptaan dari pemain-pemain Arsenal gitu. Yes. Masih beruntung semalam, pertandingan semalam, penalti Bukayo Saka yang rencananya dipakai memakai metode Panenka, metode Panenka gitu. Iya. Wah, ternyata memang ya salah perhitungan si Bukayo Saka, dibuat Courtois bukan kiper sembarangan gitu Mas Dono. Ya Mas Irfan, emang kemarin mengenai Real Madrid yang nasibmu gini ada benarnya Mas Irfan, karena emang semakin kesini Real Madrid dengan Ancelotti tampil kurang meyakinkan. Beruntung memiliki Vinicius, Bellingham dan Mbappe sehingga sedikit terlihat bahwasanya tim keren. Cuman lagi-lagi mengenai Realnya Ance ini ya cukup kurang Annoying. lagi, karena emang lagi-lagian Ance waktu itu datang ke Real dalam kondisi sedang tidak baik dengan Napoli dan juga dengan Everton, karena lagi-lagi mungkin sekarang Real harus berpisah kembali karena lagi-lagi mungkin pola permainannya mungkin tidak jelas si Ance dengan Real. Jadi saya rasa mungkin harusnya ganti pelatih. Kemudian Arsenal yang memang tampil keren musim ini, memang betul-betul dari musim ke musim Arsenal secara mental mulai bangkit meskipun banyak cibiran mengenai tim penjaga trofi, 0 Liga, 0 UCL, kemudian pelatih yang kurang pengalaman. Tapi lagi-lagi yang di tahun ini mungkin semesta menganugerahi kita bahwasanya kita akan bisa melangkah lebih jauh dan mungkin kita angkat piala di kandangnya Bayern Munchen. Semoga. Allianz Arena memang selalu menghasilkan juara baru Mas Dono. Iya. Chelsea itu juga juara pertama kali di Allianz Arena gitu. Betul. Memang tinggal di sisi Arsenal, pot Arsenal itu yang memang dua tim yang belum pernah meraih trofi UCL gitu. Yes, betul. Di sisi sebelah kan Inter dan Barca itu juga langganan juara UCL gitu. Dari pertandingan semalam, catatan apa yang Anda punya Mas Dono? Kalau saya Mas Arfan kemarin beruntung memiliki waktu untuk nonton secara full match. Dan saya rasa memang kemarin benar-benar Mikel bukan tampil parkir bis, cuman dia memberikan waktu untuk Real, lebih menyerang, lebih menguras tenaganya hingga kemudian di detik-detik atau di sesi menit akhir kita beri sengatan dalam diri Bukayo Saka dan juga Martinelli, karena kemarin ketika gol Saka itu adalah hasil dari longgarnya dan tidak fokusnya para pemain back Real, sehingga akhirnya Arsenal dengan cair untuk mengisi di pos-pos yang kosong, dan akhirnya kemarin kejadian dari Mikel Merino untuk mengumpankan Saka dan akhirnya chip gol. Meskipun Saka mungkin nggak level Pak golnya penalti, cuma chip gol, oh ini kebanggaanku, niru Henry seperti barangkali ini. Barangkali seperti itu Mas Dono. Memang dari sudut pandang saya bahwa yang saya takutkan di awal bahwa Arsenal akan melakukan parkir bus ini tidak terjadi dalam tanda kutip. Meskipun memang anggapan bahwa Arsenal lebih memainkan bola di wilayah sendiri dari oparan yang terjadi, saya rasa bahwa pertama juga tidak menunjukkan kalau penguasaan Arsenal lebih baik gitu. Nah, jadi meskipun kita ya bagaimanapun tim-tim yang berhasil comeback itu banyak kata data beberapa pandit itu memang 15 menit awal kalau sudah tercetak gol itu besar kemungkinan sebuah tim bisa melakukan comeback gitulah. Faktanya memang kemarin Real Madrid di sampai babak pertama berakhir tidak berhasil melakukan apa-apa, bahkan
tidak ada shot on target satupun Iya. dari Real Madrid. Iya, betul. Itu menunjukkan kalau 3 depan Real Madrid, baik Mbappe, Vini, Rodrigo. maupun Rodrigo, itu bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh duo baru Arsenal gitu, Saliba dan Kiwior gitu loh. Golnya si Vini pun sebab keteledoran dari Saliba gitu loh. Besar kemungkinan memang menjaga konsentrasi 90 menit di kandang lawan, apalagi katanya atapnya ditutup karena mereka malu melihat tangisan itu sampai keluar ke stadion gitu loh. Mereka berharap ngejar 4 gol kan, tapi faktanya malah kebobolan dulu itu kan. Kalau nangis gerung-gerung kedengaran tetangga itu kan juga nggak baik gitu. Apalagi di sehari sebelumnya Barcelona telah memastikan diri lolos ke semifinal gitu. Iya, betul. Jadi memang mungkin lagi-lagi kemarin secara semua fans mungkin bahkan merestui Arsenal langkah nanti lolos lebih berikutnya. Karena lagi-lagi beban berat ada di tuan rumah. Betul. Karena dengan embel-embel King of Europe, 15 UCL, kemudian dengan jargonnya Raymond tapi kemarin malahan betul. Yang kedua untuk Arsenal kemenangannya. Jadi saya memang benar-benar kemarin Real terpojokkan karena lagi Vinicius, Rodrigo juga Mbappe tidak kompak secara tim kemarin sehingga akhirnya kemarin David Raya tidak ada save sama sekali di babak pertama. Dan ini mungkin sebenarnya Mas Arfan bisa menjadi alarm untuk fans Real bahwasanya timnya sedang nggak baik-baik saja karena sepeninggal Toni Kroos tidak ada lagi yang orkestrator di tengah karena sekarang pun mengandalkan Valverde dan juga Tchouaméni masih belum terbentuk karena memang maestro si Toni Kroos sehingga akhirnya kemarin Arsenal unggul di situ karena lagi-lagi secara kompak dengan Partey dan Rice kemarin tampil gemilang, MLS Lewis Kelly juga gemilang, cuman lagi-lagi kemarin Real tampil sangat gerusak-gerusuk. Lagi-lagi masih dengan oleh wasit ketika Rodrigo menginjak kakinya perutnya si Skelly kartu merah itu harusnya ya memang itu sudah mungkin black magic-nya si Real menggunakan wasit atau UEFA Mas Arfan juga lagi kita kemarin beruntung Mas Arfan lagi beruntung juga kita jeli Mikel. Keren Mikel dari kemarin memang menginjak kaki Rodrigo yang menginjak rusuk atau perutnya si Lewis Kelly itu juga menjadi pertanyaan besar. Apa fungsinya VAR gitu loh? Kalau tidak ada peninjauan secara menyeluruh gitu loh. Itu sudah. Iya, Mas Arfan. Kemarin kan kita punya pemuda baru Mas Arfan. Pemuda baru harapan kita. HLN 18 tahun, kiri tampil dewasa. Kemarin juga penetrasi ke tengah melewati Bellingham, Mbappe dan juga mungkin Valverde. Lewis Kelly Mas Arfan, bagaimana menurut Anda Mas Arfan? Lewis Kelly. Saya melihat Lewis Kelly itu semacam hampir melupakan kalau kita punya Calafiori. gitu. Iya. Meskipun memang jika Calafiori main itu juga harapannya lebih bagus kan karena Calafiori bisa membantu penyerangan lebih baik. Cuman si Kelly ini memang ya untuk umurnya sudah luar biasa gitu. Luar biasa alumni HLN terbaik sejauh ini gitu loh. Dan karena Nwaneri ya seangkatan dia menurut saya masih lebih baik sekali daripada si Nwaneri gitu Mas Dono gitu. Kalau Nwaneri kan sepertinya masih bingung ini mau jadi pelapisnya Saka atau pelapisnya Martinelli gitu atau pelapisnya Odegaard gitu. Saat ini kan positioning dia masih belum jelas si Nwaneri gitu. Sedangkan Kelly itu sudah mengatakan siap untuk tarung memperebutkan posisi dengan Calafiori maupun Zinchenko gitu Mas Dono. Iya, betul Mas Arfan. Catatan saya kemarin juga yang patut kita garis bawahi dan apresiasi adalah Partey gitu loh. Partey cukup solid untuk jadi semacam metronom atau pengatur serangan maupun bertahan dari sisi Arsenal gitu loh. Terlepas Rice memang daya jelajahnya luar biasa, tapi Rice kenapa bisa enteng untuk melakukan penjelajahan itu tidak lepas dari peran solidnya dari seorang Partey gitu loh, kakak Partey ini. Nah, sayangnya Mas Donon di menit 80-an gitu si Partey ini mendapat kartu kuning dari hal konyol gitu loh. Ya itu kan leg pertama di Emirates
terpaksa harus dipinggirkan gitu loh. Melihat kondisi Arsenal saat ini, peran Partey mungkin ya terpaksa Merino akan ditarik lagi ke belakang, depan akan memanfaatkan Leandro Trossard gitu loh untuk di depan. Saka, Trossard sama Martinelli untuk leg pertama lawan PSG tanggal 30 besok gitu Mas Dono. Dan memang kemarin lagi-lagi memang hampir semua pemain Arsenal tampil keren. Lewis Kelly, Jacob Kiwior, Saliba, terlepas dia kemarin blunder, Raya juga oke, Timber sangat keren, dan lagi-lagi mungkin adalah hasil dari laga-laga sebelumnya dari Arsenal. Nanti lagi-lagi mental terbentuk oke. Kalau kita kan telah mengalahkan King of the King Europe, sehingga besok ketika lawan PSG harusnya bukanlah sebuah masalah. Meskipun kita kehilangan Partey. Lagi-lagi ketika kita percaya dengan Mikel untuk menyiasati dengan Merino tarik ke belakang sebagai DM, dengan tetap mempercayakan Rice sebagai nomor 8, saya rasa lagi-lagi Mikel pasti tahu caranya lah untuk mengantisipasi PSG. Betul. Meskipun tim ini tim yang sedang tidak memiliki striker nomor 9, sedangkan PSG pun sama, dia juga masih tetap oke. Itu sebuah bisa kita tiru cara mainnya si Luis Enrique, dan lagi-lagi adalah dua pelatih dari muridnya Pep Guardiola. Jadi saya rasa mungkin besok yang layak menang mungkin harusnya ya Mikel, karena mungkin lebih lama dengan Guardiola, dan saya rasa besok semoga pemain yang cedera segera pulih, karena lagi-lagi ini momen penting yang krusial, dan Mikel juga sangat berambisi untuk bisa membawa lebih jauh lagi, karena lagi-lagi kalau sekarang kapan lagi Mas Arfan? Apalagi hari Minggu besok di Premier League, Arsenal akan menghadapi lawan muda sih, East Big Town. Jadi saya rasa memang sangat penting untuk melakukan rotasi. Si Arteta harus benar-benar fokus melihat Liverpool ini kan memang tinggal 2 kali kemenangan terus juara. Gitu. Sudah tidak bisa lagi lah dikejar dalam artian yang sesungguhnya gitu. Ya, jadi Arteta harus benar-benar fokus semifinal tanggal 30 lawan PSG gitu loh. Piro? 30 lawan PSG. Bukan. Kita sudah berapa tahun tidak pernah semifinal? Sudah ke 2008, 2009. Apalagi ini musim yang ditunggu juga ini, bahwa Arsenal hampir lebih dari puluhan tahun gitu untuk masuk ke semifinal kembali gitu. Semifinal terakhir kalau nggak salah lawan MU, kita kalah 4-1 era Wenger dengan pemain yang seadanya gitu ketika itu. Kipernya aja si Fabianski gitu. Nah ketika itu ya saya rasa ya ini langkah yang bagus diambil Arteta, harus diapresiasi bagaimana strategi Arteta yang sebenarnya berjalan ketika melawan Real Madrid gitu. Real Madrid semacam diayam-ayami gitu loh. Di 1 minggu ini Mas Dono, di sosial media maupun para pemain yang berbicara ke media, itu dari sisi Real Madrid kan selalu ngomong comeback, remontana. Iya, betul, bahkan sosial media resmi mereka menginfokan sesuatu yang di luar bola gitu loh. Nah, sedangkan Arsenal saya rasa dalam 1 minggu ini lebih ke fokus ke pertandingan gitu loh, pertandingan leg kedua lawan Real Madrid. Meskipun dalam tanda kutip Arsenal memang unggul waktu istirahat 1 hari daripada Real Madrid gitu. Di Arsenal di Liga main Sabtu, Real Madrid harus main hari Minggu gitu Mas Dono. Iya, betul banget. Dan lagi-lagi ini adalah kita kan di Champions ini hanya satu tim yang tidak fokus ke liga, tidak fokus mengejar treble, sedangkan 3 tim lain ini masih memungkinkan treble. Betul. Dan saya rasa ini mungkin sedikit nilai plus Mikel untuk sudah di IPL tampil sewajarnya saja, tapi di Champions main total all out. Betul. Karena lagi-lagi kita sudah hampir 2009 hingga sekarang cukup lama kita harusnya nggak pernah ke semifinal di era terakhir. Mungkin Mas Arfan, mungkin kita bisa sedikit ambil kasus bahwasanya di negara kita Indonesia ada Sintayong, di Arsenal ada Mikel Arteta. Betul. Mikel hadir untuk memberikan fondasi mengenai gaya bermain pada tim
yang dimana mungkin untuk dari prestasi atau mungkin piala kita hanya tinggal menunggu waktu. Waktu ya. Meskipun kita kemarin dapat 2 piala yang mungkin masih belum major trophy yaitu FA dan juga Champions Community Shield. Saya rasa mungkin ini harusnya sudah waktunya Mikel untuk lebih mendapatkan lebih besar panggung karena lagi-lagi dia sudah lepas dari bayang-bayang Guardiola dan ini mungkin waktu yang pas untuk Mikel ditasbihkan sebagai pelatih yang keren dan terbaik selain Xabi Alonso dan mungkin Nagelsmann-nya Jerman. Ya memang harapan kita sebagai fans Arsenal gitu, itu memang ya tahun ini tahunnya Arsenal untuk meraih trofi UCL. Sekali lagi raihan trofi UCL itu bukan dari mimpi siang bolong, tapi berbicara dari permainan serta cara Arsenal menang melawan Real Madrid ini sudah sesuatu yang luar biasa gitu. Dari 4 semifinalis ini hanya Arsenal loh yang menang home away di 8 besar gitu. Barcelona juga menang di kandang, kalah di tandang. Iya, betul. PSG juga menang di kandang, kalah di tandang. Inter menang di menang di kandangnya Munchen, tapi seri di kandang sendiri gitu. Hal itu juga semacam jadi catatan sendiri bahwa Arsenal menang kandang tandang melawan kingnya King UCL gitu loh Mas Dono. Itu mungkin dan itu adalah salah satu bukti bahwasanya Mikel sudah menanamkan mental dan juga pikiran bahwasanya ini Arsenal di anak kita harus menang untuk kembali meraih kejayaan dan mungkin tidak akan pernah habis untuk bahas Mikel dan Champions League karena memang sudah sewajarnya semesta ini merestui langkah Arsenal untuk angkat piala ke Allianz Arena. Kita cukupkan lah, Bang. Kita akan lanjut lagi melihat bagaimana kita akan memonitor terus perkembangan tim ini. Kita akan memberikan tambahan-tambahan berita-berita pendek untuk apapun selama sampai titik akhir Arsenal kalau bisa ya mengangkat trofi UCL. Betul, Mas. Kita cukupkan? Cukup, Mas. Salam VCC.